tangan ini rasanya ini berat gitu. Pas mau buka gini rasanya berat. Mau buka nggak bisa ya? Iya, mau buka nggak bisa. Pas saya paksa gini, aku buka gini, rupanya ini pocong. Balik lagi di channel SBM. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini kita kedatangan narasumber yang dulunya punya cerita mistis atau pengalaman kisah hidupnya. Dia punya temen, namun temen ini yang baru dia kenal rupanya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Baik, langsung saja kita tanya-tanya ke narasumbernya, kronologinya gimana. Bang Arman. Ya, Ya, Bang ya. Apa kabar Bang? alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya. Ngopi-ngopi dulu Bang. Oh, iya. Biar relax kita ya cerita. Oke Bang ya. Berdasarkan kisah hidup Abang nih yang beberapa tahun silam, mungkin nanti kejelasannya Abang bisa ceritain sendiri. Abang punya temen yang baru Abang kenal, rupanya temen yang Abang kenal itu sudah meninggal Iya, beberapa bulan yang lalu. iya betul. Oh, itu gimana Bang kronologinya Bang, bisa tolong ceritain gitu? Cerita ini cerita ini 17 tahun yang lalu lah ya, Ya. kurang lebih ya. Ingatnya sih nggak begitu ya. Itu awalnya aku sama temen itu biasa ngumpul kan, Ya. main di suatu tempat tongkrongan biasa lah kan. Ya. Itu aku pertama kali datang itu berdua sama temen ya, satu kampung gitu ya. Ya. Itu aku pergi biar tempat tongkrongan itu. Di tempat tongkrongan itu sudah ada temen 2 orang ya. ya, temen biasa itu. Si teman 2 orang tadi itu, dia yang satunya itu pergi beli apa itu ya, beli minum gitulah. Ya. Aku waktu itu sudah di situ di tempat tongkrongan itu. Wah, sama temen Abang. Iya, jadi aku di situ 3 orang. Ya. Nah, udah tuh ada temen satu lagi kita nggak kenal kan. Ya, dia duduk di situ, biasalah kan, cari-cari temen kan waktu itu kan. Ya. Ya, kenal-kenalan sama aku, sama temen-temen juga kenalan. Waktu itu ya cerita-cerita dianya dari mana ya kan. Ya dibilang ya dia dekat-dekat situ aja rumahnya, dekat-dekat situ. Udah tuh ya cerita lagi sama-sama temen yang lain juga sambil ini ngobrol. Udah tuh sambil main gitar ya kan, waktu itu ada gitar juga, main gitar ya sambil nyanyi. Nggak terasa juga waktunya udah jam 9 ya, jam 9. Tapi ya masih happy aja itu sama teman jadi nyanyi ya kan. Waktu itu sekitar jam 11-an itu gerimis ya. ya, gerimis. Temen yang satu tadi itu beli minum tadi itu datang ya, jadi di situ ya 5 orang lah sama temen yang baru tadi. Temen yang baru udah ikut nimbrung di situ ya. Iya. Setelah itu sekitar jam 12 lewat itu ya, waktu itu udah malam juga kan, terasa ngantuk. Aku sama temen itu mutusin untuk pulang. Waktu itu memang masih gerimis ya. Teman itu yang satu itu tadi yang baru tadi yang dia kenal
tidur aja di tempat aku, kata dia, di rumahku gitu. Ya saya tanya sama teman ini namanya temen Dedek ya, namanya Dedek, temen aku dari kampung juga. Iya. Ya, temen tuh bilang ya udah nggak masalah, daripada ini pulang jauh kan. Iya. Dan juga gerimis juga ya kan. Iya. Ya akhirnya berjalan ke rumah temen yang baru itu tadi. Sampai di tengah perjalanan itu tuh ya aku ada sedikit curiga ya, maksudnya tuh sedikit aneh gitu dengan nih teman yang baru nih tadi, yang Noni tadi ya. Tapi pikirannya ya nggak sampai situ juga kan, namanya teman baru juga mungkin kan. Iya. Ya akhirnya sampai di rumahnya, waktu itu sampai di rumahnya, dia ngetok-ngetok pintu. Udah tuh gak lama dia ngambil kunci rumahnya di sakunya itu. Dia ngetok pintu tapi dia ngambil kunci. Iya. Itu gimana menurutmu, Bang? Aku juga sedikit aneh juga ya. Iya. Karena kan Tapi kok ngelihat ya dia ngetok terus dia Iya. ngeluarin kunci, nggak kau Iya. tanya dulu? aku pikir biasa, itu ada orang di dalam rumah itu, entah siapa kan. Masalah dia ngetok dulu kan. Oh, Ya pikirnya iya. normal aja kan. Oh ya, lantaran nggak ada yang bukain mungkin ya, terpaksa Iya. dia bukain apa pakai kunci sendiri gitu ya. Tapi pas sudah dibuka pintu itu, kami masuk ya sama teman, sama Dedek tadi juga. Udah tuh dia ngajak duduk di kursi ya, ngajak duduk di kursi. Pas duduk itu ya saya tanya lah sama temen tadi yang baru tadi kan. Iya. Saya bilang, No, mana ini keluarganya mana, No? Ya dibilang keluarganya udah nggak ada, dia bilang gitu. Udah nggak ada maksudnya udah meninggal. Iya, dia bilang udah nggak ada ya. Saya pikir ya mungkin udah meninggal lah ya, namanya dibilang udah nggak ada kan. Tapi aku ya nggak curiga amat lah. Udah itu Sino yang tadi masuk ke dalam kamar, dia ini ganti pakaian ya, waktu itu kan gerimis ya. Iya. Dia ganti pakaian, udah tuh dia keluar, dia nyapa kami berdua lah. Dia bilang kalau mau anduk itu ada anduk, dia bilang gitu, mau ngerini rambut kan. Iya. Maksudnya kan. Nah udah itu dia ke belakang, ke dapur lah ya, ke dapur. Pas dia ke dapur, udah berapa lama tuh dia manggil. Nah dia manggil, kata dia bilang kalau mau bikin kopi, bikin aja di belakang, dia bilang. Ya saya sama temen kan rasanya dingin ya kan. Iya. Jadi ya Karena hujan tuh tadi, Iya. ya, cuacanya juga malam iya, dingin ya. betul. Udah tuh ya rasanya pengen ngangkat di badan kan dengan kopi ya kan. Iya, kopi. Ya pergilah kami ke dapur. Pas mau ke dapur itu aku mencium bau kayak bau bangke gitu. Ya bangke kayak seperti bangke tikus gitu. Tapi bangke itu dia bau anjir juga. Anjirnya itu, bau amisnya itu kuat banget. Kayak bukan bau bangkai binatang gitu ya. Ya kemungkinan lah ya, bau. Ya Tapi- kayak ya kalau misalkan ada bau-bau anjir tuh biasanya ya udah lari dari bangkai binatang gitu, lebih nyengat lagi. Iya kemungkinan ya. Tapi kalau- nggak firasatnya nggak yang aneh-aneh ya. Enggak, aku waktu itu nyium bau bangke tadi tuh sama nyium bau itu, yang bau anjir tadi itu, aku ngerasa itu merinding dari kaki sampai tangan, itu semuanya merinding.
cuman ya aku tahan aja kan, tapi ya aku nggak tahu juga kan dapur itu seperti apa kan. Tapi ya pas saya masuk, eh, waktu itu temen mau ngambil panci, nyari panci ya kan buat masak air. Nah udah ketemu panci tadi itu, dia nanya sama temen tadi itu, No tadi kan yang baru kenal tadi itu. Iya. Dia bilang, No ini airnya di mana, No? Dia bilang di sumur, dia bilang kan. Eh, ya udah tuh kami ke sumur. Nah ke sumur itu aku nimba air tuh, nimba air di sumur. Ya waktu itu saya kerek lah kan, seperti biasa kan nimba air kan, kerek. Tapi pas saya ngerek itu, eh, rasanya itu kok nggak nyampe gitu ke airnya itu tadi, ke air Timba. sumurnya itu tadi nggak nyampe. Timbanya terus diulur nggak sampai ke dasar air Iya gitu iya ya? iya, nggak sampai ke dasar-dasar. Tapi rasanya itu emang betul-betul lama itu. Tapi ya saya lihat talinya itu pendek gitu. Tapi kok nggak nyampe gitu kan? Itu aku ngerasa itu udah mulai rasa aneh itu di situ tuh. Ya, tapi aku belum cerita lah ya sama temen tadi kan, sama temen tadi. Pas sudah mau ngerek, udah tuh si temen tadi, si dedek ini tadi, dia manggil, Man udah belum? Dia bilang kan. Nah baru itu, sumur tadi itu baru terasa. Nyentuh air. Iya nyentuh air. Timba itu tadi ya? Iya nyentuh air. Udah itu saya kerek lah kan naik ke atas. Nah, posisinya itu saya nyiram air tadi ke wadah tadi untuk masak, iya kan? Ngisi air itu ya? Iya, untuk isi air. Udah tuh posisinya tuh pas saya nunduk, saya ngangkat ke kepala ke atas, saya ngeliat ada bayang sekelibat. Itu jelas banget, sekelibat itu jelas banget di pas di depan mata saya sendiri. Nah udah tuh saya mikirnya, wah ini apa ini, saya pikirnya gitu kan, dicampur takut ya, merinding juga kan. Udah tuh saya masak air. Udah masak air itu ya ngerasanya sambil takut ya kan. Perasaan udah nggak karu-karuan gitu ya? Iya itu, nyedok air itu kopi itu sambil gemeteran gini tangannya, sakit takutnya itu tadi. Tapi udah itu saya ke depan ya kan, Ya. mau ke depan ke kursi ya kan, mau ke depan. Udah tuh saya lihat ada lemari. Ya lemari itu sepertinya lemari itu ya lumayan gede ya. Dia ada kacanya juga. Tapi saya lihat itu lemari itu kayak lemari tua ya, lemari tua dari papan gitu. Saya mikirnya kok tadi saya ngerasa pas mau masuk ke dapur, saya lihat nggak ada lemari di situ. Oh, awalnya nggak ada. Iya, awalnya nggak ada itu lemari itu tadi. Tapi pas saya mau ke depan itu tadi itu ada lemari itu, gede lagi lemarinya. Saya tuh tambah merinding itu, tambah takut. Sampai ngangkat gelas aja itu sambil gini, gemeteran, saking takutnya. Tapi udah tuh saya duduk juga kan sama teman kan. Ya. Nah, udah tuh ya minum berapa itu. Temennya tadi si dedek tadi ini teman saya kan, dia cerita, Bang, ada yang ngerasa ada yang aku pikir aku saja yang merasa itu kan. Oh, Ngerasa yang aneh tadi. ternyata temennya juga ngerasain Iya. hal yang sama. Ternyata temen aku juga itu ngerasa yang sama daripada aku gitu loh. Bahkan dia yang lebih takut juga rupanya. Tapi dia bilang, udahlah, daripada kita pulang hujan-hujanan ya kan. Ya udahlah kita sini aja lah dulu. Gitu. Tapi
Sino tadi dia masuk ke dalam kamar itu, ke dalam kamar. Saya nggak tahu ya kan ngapain dia kan Iya. ke dalam kamar. Nah udah itu eh, saya gedor-gedor pintunya, ya kan pintu kamarnya itu. Iya. Saya gedor, dipanggil sama teman saya Dedek, ditanya sama teman saya Dedek itu tadi, no, tempat tidurnya di mana ya no? Aku udah ngantuk nih, dia bilang kan. Ya dia bilang, ya bebas mau tidur di mana, dia bilang kan. Kamar ada 2, dia bilang kan. Yang di situ ada, dia bilang kan. Dia mau tidur di tempat aku juga bisa, dia bilang kan. Posisi dia ngomongnya di kamar itu ya. Enggak, dia buka pintu. Oh, dia keluar. Iya, dia keluar. Dia keluar itu. Nah, udah tuh teman saya tidurlah di kamar yang dia tunjuk tadi itu, yang satunya. Saya ikutin teman tuh tadi di kamar tuh tadi. Gabung di situ ya. Ya rencananya saya mau ikut tidur juga gitu loh, tapi saya mau lihat dulu kan tempatnya gitu kan. Nah saya lihat tempat tidur itu ya kecil ya kan, cuman itu cuman ada satu, itu pun kecil, itu pun pas-pasan di badannya sendiri kasur itu. Ya saya pikir kan aku nggak bisa tidur di situ ya kan. Iya. Ya akhirnya aku keluarlah ke ruang tamu tadi, di kursi tadi. Ya saya baring-baring lah di situ, baring-baring di kursi itu. Kursi itu kebetulan ada 2 ya kan, kursinya itu panjang satu sama yang pendek satu gitu ya, seperti inilah yang satunya gitu. Iya. Waktu itu saya baring-baring, kepala saya madep ke atas ya kan, baring-baring. Teman saya tuh udah di dalam, nggak tahu udah tidur udah tidak kan, tapi udah mata saya tuh udah naik ke atas. Dan tuh saya nggak lama itu ada temen lagi, saya pikir tuh temen tadi tuh lewat. Kok teman tadi ini rasanya tidur tadi gitu loh. Dan tuh pas saya mau tengok lagi, rupanya teman saya tidur. Nah itu saya mikir udah aneh nih, nih. Akhirnya ya aku sambil duduk ya kan, sambil mikir ini mau kemana nih, mau pulang apa enggak gitu kan. Ini rasanya udah takut banget nih, udah gemeteran nih ya bener ini. Akhirnya saya mau coba tidur kan sambil baring. Iya. Matanya tetap naik ke atas lihatnya. Nah, nggak lama itu tuh lewat lagi bayangan, tapi ini putih kakek pakai pakaian putih dari atas sampai bawah. Dia tangannya ada megang sesuatu ya, seperti kayak tasbih gitu loh. Nah, lalu dia ini posisinya dari belakang dapur, dia ke depan. Ada tuh pas mata saya naik ke atas, saya lihat ke sini, saya ke kiri. Rupanya dia udah nggak ada lagi, hilang. Nah, waktu itu aku panik ini, aku gedor lah teman saya ini tadi, yang tadi kan di dalam kamar tadi. Saya gedor-gedor, dia nggak mau buka. Ya. Udah panggil nih, aku pikir saya tidur kan udah kan. Ya aku panggil lagi lah sama teman tadi itu. Kebetulan kan temen itu kan kamar yang satu ini nggak ada pintunya. Iya. Nah, aku gedor-gedor itu teman tadi nih, dia nggak mau bangun. Nggak bangun itu, saya bangunin sekeras-keras apapun nggak bangun dia. Akhirnya aku balik lagi ke kursi. Ya kan, balik lagi aku ke kursi. Udah tuh aku posisi saya ini, kepala aku ke tengkurap ya bahasanya ya, tengkurap. Iya, Tengkurap. Tapi pas tengkurap itu bau amis tadi itu ini lebih tajam lagi daripada yang di dapur tadi. Amisnya ya, bau amis itu lebih tajam daripada yang di dapur tadi. Itu aku udah nggak kebayang ini mau gimana ini, aku udah kebayang lagi ini, perasaan udah takut setakut-takutnya. Akhirnya aku coba, karena nggak tahan bau amis tadi kan, bau nyengat itu amis tadi, posisi aku
telentang lagi naik ke atas gitu. Tapi mataku sambil mejem waktu itu, sambil mejem karena takut kan, sambil mejem tapi mataku ketutupi gini, saking takutnya kan. Pas sudah saya tutupi gini, badan ini rasanya berat seperti ada yang nindih tuh. Ini tangan ini rasanya ini berat gitu, pas mau buka gini rasanya berat. Mau buka nggak bisa ya? Iya, mau buka nggak bisa. Pas saya paksa gini, aku buka gini, rupanya ini pocong di atas, nindi di atas aku, pocong itu. Bener-bener baunya pocong. betul-betul gak karu-karuan. Bener-bener pocong. Iya, benar-benar pocong. Itu ya seperti kayak lihatnya pocongnya ya kan. Itu baunya sangat-sangat amis. Aku nggak kebayang waktu itu. Aku jolak itu sakit takutnya kan. Dan tuh aku pergi ke kamar teman tadi nih. Aku bangun nih teman tadi nih, dia nggak mau bangun. Aku gedor-gedor tuh teman yang baru tadi itu, si No tadi itu, dor gitu kan. Tapi dia nggak mau bangun. Ya pas aku mau gedor-gedor ini, rupanya teman saya jerit. Temen yang tidur tadi? Iya, teman yang tidur tadi jerit. Dia teriak, wah gitu, ketakutan. Ya aku datang, aku tanyain. Aku bilang, Dek, ngapa Dek? Depan aku man pocong man, gitu lah, gitu. Ya aku sama temen ya nggak bisa pikir-pikir lagi. Pokoknya ya keluar aja dari pintu itu, dari pintu kamar itu, keluar langsung ke pintu depan. Pintu depan rupanya dikunci. Kunci itu nggak ada, nggak tahu di mana kunci itu. Akhirnya aku gedor-gedor lagi pintu si No tadi itu, kamar No tadi itu, nggak dibuka-buka juga. Saya carilah kunci-kunci itu nggak ketemu. Akhirnya ini panik nih, nggak karu-karuan pokoknya. Itu temen itu sudah nggak karu-karuan. Akhirnya nggak lama itu tuh terdengar lagi suara lemari itu tuh bunyi. Gimana? Bunyi suaranya kayak ada buka gitu, krek gitu suaranya. Itu sambil ada suaranya itu nyalain, gedor-gedor gitu. Lemari tua itu tadi tuh gedor-gedor bunyinya der gitu. Akhirnya kami panik kan. Kami berdua kami lihat itu, rupanya pintu itu ketutup, tapi suara itu masih ada di dalam itu, gedor-gedor itu. Udah tuh saya gak habis pikir lagi kan mau kemana nih, sudah bingung. Akhirnya teman saya tadi ini ngelihat kuncinya tadi itu di meja, ada di meja sebelah lemari tadi itu, lemari kaca tadi itu. Yeah. Nekat diambil, lalu kami pergi ke depan, pintu depan tadi. Sudah pintu ke depan saya buka, pintu depan itu sudah saya buka, kami keluar gerimis-gerimis itu. Yeah. Gerimis-gerimis itu ya waktu itu bukan gerimis lagi, hujannya udah lebat itu. Saya buka, akhirnya saya tutup kembali kan, saya keluar, tutup kembali. Saya buang kuncinya itu di bawah pintu. Oh sempet juga ya, Iya, juga ngunci karena kan pintu kita gitu. mikirnya juga ini nih rumah orang gitu, Iya. takut kan. Takutnya nanti kalau ada siapa masuk. Aku buang ke bawah kan, masih ada rongga tuh pintunya itu di bawah Iya. tuh. Saya buang itu. Itu kami bercicit lari itu keluar dari rumah itu. Udah nggak karuan di pikirannya, udah takut banget tuh. Ya pokoknya kayak waktu itu ya nggak karu-karuan lah. Saya keluar berlari. Udah berlari itu nggak jauh sih, sekitar 20 meter atau 30 meter. Itu nggak hujan di luar itu, betul-betul terang tuh, nggak hujan lagi. Nah udah itu kami pergi ke tongkrongan itu kembali gitu loh. Tapi kami nggak ke tongkrongan itu karena kan rumah temen
rumah temen aku sama teman rumah dedek kan ya sama kan, deket juga di situ. Saya gedor lah rumahnya teman tadi itu, si namanya si Sulis ya kan. Saya gedor-gedor, dibuka sama orang tuanya, ya sambil inilah, ya sambil marah atau gimana kan. Akhirnya teman tadi keluar. Karena udah tengah malam ya, gedor-gedor Iya, ya. dia keluar, numpang tidur lah di sini. Takut nih mau pulang. Kenapa? Itu rumah itu serem, rumah itu, rumah rumah yang tempat tadi ini yang baru itu tadi. Cerita-cerita di dalam, orang tuanya juga dengerin cerita ya kan, cerita kami, ya kami ceritain lah apa yang ada tadi, yang seperti yang kejadian itu tadi. Ya udah tuh, udah pagi-pagi ya kan, ditanyain sama yang sekitar situ ya kan, Iya. ada nggak yang namanya No ya kan di situ. No yang mana ya? Ada namanya No, sebulan yang lalu dia udah meninggal. Dia tanyain rumahnya di mana, rumahnya yang di dekat dekat panti itu. Pas ditelusuri di sana itu pagi-pagi ya kan, sekitar jam 9 pagi, ditelusuri ke sana bertiga sama temen, minjem motor. Itu waktu itu minjem motor ya. Iya. Itu kan motor memang belum begitu banyak ya. Datang ke sana, memang betul tempatnya tadi itu yang baru kenal tadi itu, yang namanya No itu, temen tuh rupanya udah meninggal sebulan yang lalu. Itu rumah itu kosong, bahkan rumah itu seperti kayak nggak tulus gitu. Rumah itu ya catnya udah luntur ya kan, genteng-gentengnya udah pada rubuh. Kalau mau ditempati juga nggak layak lah yang jelas. Ya saya ceritain lah sama ini tetangga ya kan, tadi malam saya nginap di sini. Saya bilang, nggak mungkin lah, dibilang nginap di sini, rumah ini udah nggak pernah di ini tempatin, dia bilang. Nah itu semenjak itu ya saya sampai sekarang kepikiran itu, sampai sekarang merinding. Kalau diceritain juga sampai sekarang masih merinding ini, takut. Karena ke bawah juga ya. Iya. Pengalamannya. Akhirnya ya selesai sampai situ, udah nggak nongkrong lagi atau balik lagi nongkrong. Ya tetap nongkrong ya, tapi ya trauma lah ya kalau ada teman-teman baru ya, takut ya mas. Berarti sampai situ udah selesai semua atau masih ada gangguan lagi? Kalau gangguan dari temennya yang baru-baru nggak ada ya. Nggak dari si teman baru yang namanya No tadi ini, Iya. apakah ada mengganggu lagi atau gimana? Atau nggak ada sama sekali? Semenjak itu nggak ada lagi yang ngerasa diganggu selain kami ya. Nggak tahu posisinya gimana kok, kami gitu loh yang ngerasa dialamin gitu. Jahil berarti ya bahasanya ya. Iya bisa jadi. Ini sampai peringatan ini. Minum dulu ya. Ya minum dulu. Ngerokok lu boleh. Oh iya. Oke, Bang Arman ya, terima kasih banyak ya ceritanya ya, cukup agak merinding sih tadi ya, apalagi waktu pas kejadian si Bang Armannya ketindihan terus berat buat buka mata, sekali buka di atasnya ada pocong itu tadi ya. Iya, seumur umur nggak pernah nih. Ya, Ketakutan sampai sekarang ini. apalagi kita yang belum pernah sama sekali ya, jangan sampai lah kayak gitu ya. Baik, buat kalian yang penasaran sama cerita selanjutnya, mungkin Bang Arman nanti bisa kita undang lagi buat cerita-cerita yang lain ya Bang ya. Iya. Kalian boleh tulis komen di bawah dan jangan lupa like and subscribe biar channel kita ini lebih berkembang lagi. Kalian boleh juga nyalurin cerita kalian lewat komenan kita.
Sekian dari cerita kita kali ini, kita bisa lanjut di video selanjutnya. Gua Ali Farhan, salam SBM.